Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Namun hari ini kita akan ngebahas mengenai mata kuliah Internet of Things pada program studi ilmu komputer. Nah, untuk Internet of Things itu jangkauannya sangat luas untuk saat ini. Perkembangan teknologi yang akhir-akhir ini yang memang selalu cepat. Tapi sebelum ke sana, bolehlah kita perkenalkan dulu. Saya sendiri di sini Rian Septian Anwar, ya. Ini sebagai pengampu mata kuliah, email saya. Lalu jangan lupa, saya juga mempunyai kanal YouTube, channel di Rian Septian Anwar, nama saya sendiri. Silahkan. Saya di sini untuk mata kuliah Internet of Things tidak sendiri, ya. Saya berpartner dengan Pak Eka Kusuma Pratama. Nah, ini dia Pak Eka Kusuma Pratama yang ganteng ciamik. Oke. Kalau misalkan mau menghubungi Pak Eka, boleh di emailnya. Nah, eka.em@bsi.ac.id. Nah, ini partner saya untuk mata kuliah Internet of Things. Oke. Yuk langsung kita bahas materi pembelajaran untuk Internet of Things. Kebetulan ini pertemuan pertama, jadi saya akan bahas dulu apa aja yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai definisi dan perkembangan IoT, terus perspektif perantai, struktur dan struktur IoT, jelas. Pertemuan ketiga itu ada arsitektur, prinsip dan fungsi dari IoT sendiri, yaitu lebih kedalamannya, semakin ke sana mungkin akan semakin lebih dalam kita ngebahas. Keempat ada perangkat keras, referensi model dan progres bisnisnya seperti apa, itu akan dijelaskan. Terus blok sektor atau blok diagram dan arsitekturnya, ya. Ini termasuk Etsy itu, terus IE, TF. Nah, lalu keenam kita ada model Internet of Things, ya, beberapa model Internet of Things. Ketujuh mengenai apa? Ketujuh itu arsitektur referensi model of IoT-nya. 8, nah ini ujian tengah semester. 9-nya ada use case management asset. 10 ada otomasi bidang industri. Nah, ini sudah mulai masuk nih ke dalam kita praktik tipis-tipis. Insya Allah nanti kita bahas di simulasi deh ya. Kalau lebih enaknya lagi langsung praktikum. Tapi di mata kuliah ini target kita tidak beli hardware langsung ya. Tapi bolehlah disimulasi. Hanya pengenalan nanti mungkin di IoT fundamental yang selanjutnya baru kita akan masuk ke dalam progres IoT-nya. Oke, ada Smart Grid pertemuan ke-11, lalu ada otomasi bangun komersil pertemuan 12, dan pertemuan ke-13 ada Smart City. Ini yang lagi booming juga, Smart City. Terus sensing, ya. Lalu rancangan IoT. Nah, kita nantinya akan merancang IoT gitu. Hanya merancang aja. Kalau misalkan mau langsung diimplementasikan, oh boleh. Tapi di mata kuliah ini kita hanya merancang IoT yang akan nantinya mungkin bisa berkesinambungan ke IoT fundamental ya. Mudah-mudahan ada. Oke, UAS. Jangan lupa UAS ya. 13 ya. Pertemuan itu nanti UAS. Biasanya kalau nggak pertemuan 15, ya di pertemuan 16 UAS tuh. Tergantung nanti ya. Oke. Itu materi-materi dari materi pembelajaran untuk mata kuliah IoT. Nah, oke. Kita akan bahas pertemuan pertama mengenai definisi dan perkembangan IoT. Oke. Di sini harus kita pahami dulu. Sebetulnya di slide sudah dijelaskan, tapi kita harus pahami dulu definisi dan perkembangan IoT-nya. Ini secara gambaran luas ya. Nah, apa sih itu IoT? Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. IoT, kalau misalkan menurut konsep umumnya adalah komputerasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain.
Jadi internet of things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana sebetulnya. Memang sudah banyak dibuat sebelum-sebelumnya, namun perbedaannya adalah dia dapat terhubung dengan internet. Nah, ini yang kelebihannya adalah data yang dihasilkan terrecord di database. Intinya gitu ya. Semua objek fisik di kehidupan sehari-hari itu terhubung ke internet. Jadi mulai dari kebiasaan nantinya berhubungan dengan kompleks lah, dengan AI, dengan segala macam. Nah, itulah IoT gitu ya. Sebetulnya ya proyek sederhana yang banyak dibuat, awalnya tidak terkoneksi internet jadi bisa terkoneksi internet, datanya bisa kita olah gitu, model apa aja yang bisa kita olah itu bisa. Nah, itulah gambaran besar atau gambaran sederhananya tentang IoT. Oke. Nah, jelas dong ya, kita berbicara tentang IoT pasti punya yang namanya manfaat ya. Apa sih manfaatnya? Nah, sebagian besar ada manfaatnya, ada juga yang celah-celah ya, itulah. Nah, saat ini celah-celah itu sedang terus diperbaiki, termasuk security-nya. Celah yang paling besar adalah security-nya. Nah, kalau manfaatnya adalah kadang kita tidak bisa melihat gitu, beberapa manfaat IoT itu mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Jadi di bawah nanti ini saya ini ada 3 manfaat utama yang akan didapatkan langsung dari IoT. Nih, manfaat yang pertama adalah konektivitas. Oke. Ini kadang-kadang kita ternyata gitu kan. Biasanya suka berspekulasi gitu kan. Terus di era digital pastilah ya bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan IoT kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Nah, contoh di gambar ini ya. Nah, ini ada internet of things, itu seluruhnya sudah bisa mulai terhubung dengan segala sesuatunya lah ya. Di sini hampir semua yang mencakup aspek kehidupan, hampir semua itu terhubung dengan IoT. Sebenarnya apa sih yang dihasilkan oleh IoT? Bukan hanya pengendali dari jarak jauh doang sebetulnya. Nah, gitu. Kita bisa memonitor secara real time. Kan nggak mungkin di suatu tempat kita jok-jokin aja. Kamera, CCTV juga sudah termasuk IoT kalau sekarang. Sudah dapat ya, termasuk ada human atau ada orang yang notifikasi, misalkan ada orang lewat langsung ke handphone. Nah, itu termasuk IoT juga. Konektivitas. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, ini dia yang sering kita efisiensi. Misalkan ya, dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Nah, misalnya, nih saya contohkan pada tanaman hidroponik yang tadinya kita harus mengontrol nutrisi pada tenden dan aliran air. Ketika menggunakan IoT, semua itu dilakukan secara otomatis dan tepat waktu. Jadi kalau misalkan si nutrisinya ini sudah berkurang, otomatis sensor akan ngirim ya ke database. Misalkan ini nutrisinya kurang nih, ya maka secara otomatis alat itu akan melakukan injeksi nutrisi ke dalam itu. Jadi kalau nggak nungguin manusianya dulu untuk ngecekin pH, nggak, langsung otomatis. Jadi kelebihannya itulah, si nutrisinya terpenuhi terus gitu. Itu salah satu contoh dari banyak contoh yang ada. Oke. Lalu setelah efisiensi ada kemudahan. Jelas perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang bisa dimiliki oleh sebagian besar. Dari contoh yang tadi kita bisa ambil, itu kemudahannya ya banyak. Yang pertama, kita tidak perlu setiap saat ngecekin nutrisi. Lalu yang kedua, dimudahkannya adalah tanaman hidroponik itu berjalan dengan sendirinya, cuman kita bisa merawat daunnya doang, bisa ngecek apakah ada hama yang dari luar gitu kan. Kalau untuk nutrisi aman lah ya dengan sistem seperti itu. Terus kita juga bisa ngecek data yang dikirimkan, ya data misalkan ya jam berapa sih airnya panas atau pH-nya itu ternyata selalu tinggi, ya itu kan masuk ke database. Nah, data itu nanti diolah jadi untuk penelitian selanjutnya. Itulah dimudahkan ya. Nah, terus untuk belajar IoT ada beberapa prinsip yang memang harus kita pelajari
Nah, ini agak agak repot ya. Yang pertama, memiliki pemahaman lebih tentang sensor. Jadi, kalau berhubungan dengan IoT, pasti ada sensor. Nah, sensor ini itu karakteristiknya berbeda-beda setiap sensor, gitu ya. Karakteristiknya berbeda-beda setiap sensor. Nah, kita harus bisa pahami itu, gitu. Biasanya sih mengenai karakteristik ini disebutkan dalam datasheet, gitu, datasheet dari perusahaan yang memang membuat sensor ini. Ya, sensor suhu aja banyak macamnya, ada LM35, ada DHT11, DHT22, terus dan sebagainya ya. Itu banyak sekali. Nah, selain komputasi, IoT juga membawa kamu ke dunia teknik mesin dan sipil saat sensor menggunakan data fisik. Nah, itu jadi kita harus juga belajar mengenai namanya itu kalau mekanik ya kan harus ngapain itu mekanik kan, gitu modelnya, harus belajar juga ya. Yang utama adalah belajar JavaScript atau Python, bahasa pemrogramannya lah, intinya seperti itu, bahasa berbasis web atau backendnya. Nah, ini bisa sih kolaborasi, tidak hanya kita doang, misalkan kita lebih spesialis di hardware-nya. Nah, di IoT, hardware IoT itu banyak ya, nggak hanya Arduino, ada Raspberry Pi, ada Simlink, ada Arduino sendiri gitu. Nah, itu bisa, misalkan ada yang spesialis, terus ada yang spesialis di webnya, backendnya, terus ada yang spesialis di aplikasi lainnya gitu kan. Terus nah, itu bisa dipadu-padankan gitu, jadi tidak bisa jadi nggak harus kita buat dengan sendiri, kita bisa kolaborasi dengan yang para ahli-ahli yang lain gitu kan. Nah, ini yang pertama harus kita kuasai ya, setidaknya kita ketahuilah, tidak harus menguasai. Oke, nah konsep sederhana IoT adalah seperti ini. Jadi IoT itu tidak hanya menggambarkan kita bisa mengendalikan sesuatu dari jarak jauh, tidak ya. Data dari sensor yang dikirim ke database melalui internet aja itu sudah dikatakan IoT. Nanti dari database ini kan punya data ini yang akan menjadikan perangkat yang kita sedang pelajari itu akan menjadi lebih sempurna dengan data yang terkirim ke database ini gitu. Nah, ini konsep sederhananya lah ya. Ini perangkat bisa Arduino, saya contohkan, atau Raspberry Pi, itu terkoneksi dengan internet ya. Internetnya mau langsung dari kabelnya atau mau langsung dari wifi gitu, itu nggak jadi masalah. Yang penting dia terhubung dengan internet ya. Dari yang jelas sudah ditanamkan suatu program di sini gitu kan, ada program Arduino-nya, ada program, misalkan ini aplikasinya berbasis web, berarti ada SQL-nya gitu, di sini sudah ditanamkan. Jadi apa saja yang dikirim ke sini, misalkan ada sensor suhu ya, suhu nih, ketika suhu itu naik misalkan jadi 35, maka si perangkat ini otomatis ngirim data ke database, suhunya berapa pada jam berapa, lalu apa yang dilakukan untuk menurunkan suhu itu dikirim ke database. Misalkan suhu 35 derajat pada jam 11 siang misalkan ya, terus kipas atau AC on gitu. Berarti masuk ke database. Nah, setelah kan naik tuh, AC-nya udah nyala, berarti kan otomatis suhunya itu akan turun tuh. Nah, suhu turun itu dilaporkan juga gitu ya, suhunya sudah kembali normal pada jam sekian, berarti kan ada range pendinginan tuh. Nah, itu nanti bisa dijadikan penelitian selanjutnya. Misalkan range pendinginannya 5 menit, wah terlalu lama, bisa nggak sih 2 menit gitu, atau bisa nggak 1 menit langsung dingin gitu. Apalagi memang berhubungan misalkan di dalam server, ruangan server yang memang perlu dingin, terus tiba-tiba ada AC atau ya AC yang mati gitu. Nah, AC backupnya itu dinyalakan dengan seperti itu gitu. Nah, aplikasi mobil di tampilannya, nah ini yang akan nampilin gitu. Oh, kita bisa melihat database ini dari sini. Walaupun bisa direct, tapi nggak mobilitasnya kurang ya. Mobilitasnya nggak terlalu
terlalu, jadi kurang lah. Kalau misalkan udah dibuatkan aplikasi kan enak, kita bisa dari mana aja, bisa dari handphone kita buka gitu. Kalau database itu kayaknya udah ada kali ya dari handphone, tapi saat ini saya masih bisa bukanya sih dari laptop atau komputer. Nah, itu paling konsep sederhananya mengenai IoT. Oke, pertemuan kali ini cukup ya. Saya berikan contoh dulu. Nih, ada contoh perangkat IoT yang sudah familiar mungkin ya. Ada Nest Smart Thermostat. Nah, ini adalah termostat yang terhubung ke internet. Nah, ini dia. Nest mampu mempelajari rutinitas kamu dan secara otomatis akan menyesuaikan suhu ketika kamu berada di rumah atau di luar ruang. Bangun atau tidur, panas atau dingin. Nah, ini dia mempelajari kebiasaan. Ujung-ujungnya kan ke AI juga, dari data yang saya bilang tadi, dari database yang ada. Nah, ini dia belajar gitu untuk ngebangun suatu kebiasaan. Jadi tahu dia. Terus ada August Smart Lock. Nah, ini dengan perangkat Smart Lock kamu tidak perlu lagi sebuah kunci, karena kunci akan terbuka secara otomatis ketika kamu tiba di rumah dan mengunci ketika kamu menutup pintu. Jelas. Nah, automatic car tracking adapter. Nah, ini penting sekali di zaman digital ini. Apalagi saat ini ya masih banyak juga pencurian-pencurian. Nah, ini salah satu alternatif untuk mengamankan ya, walaupun tidak sepenuhnya aman ya. Kalau yang udah tahu biasanya sih kalau produknya dijual, nah maka ada antinya gitu. Jadi mereka sudah tahu, oh nanti kalau misalkan pakai produknya ini kita bisa menggunakan ini agar tidak terdeteksi gitu. Nah, tapi kalau misalkan buatan sendiri nggak dipublish, nah kalau misalkan kalian bikin sendiri nih si perangkat automatic car tracking adapternya, nah, gitu kan susah algoritmanya dipecahkan karena mereka tidak punya sampel gitu. Nah, ini bisa lah dibuat ya. Nah, bakar-bakan efisien. Wah, ini datanya bisa diambil apapun ya. Kalau mulai dari efisien di bahan bakar itu untuk penelitian selanjutnya. Ada juga hidroponik. Nah, dengan perangkat ini kita dapat bercocok tanam dengan metode hidroponik secara modern. Mulai dari air, nutrisi, dan suhu bisa kita set sesuai tumbuhan yang ditanam. Ini yang paling cocok ya di zaman pandemi kayak gini nih. Ya kecil-kecil lah ya, misalkan ketahanan pangan keluarga lah boleh. Oke, itu aja. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi, kalian bisa membuat suatu produk IoT atau rancangan IoT lah minimal ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dapat dimengerti. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.